ngalurin sinyal radio ke antena. Perhatiin ini kabel coax juga, cuman kecil. Kalau yang ini yang biasa kita pakai buat jarak jauh, gede. Cuman makin kesini radionya semakin kabel dibuang, karena kabel itu akan meredam sinyal. Kan kalau sinyal lewat sini kan makin kecil sinyalnya kan. Jadi supaya sinyalnya nggak tambah kecil, antenanya ditaruh di dekat radio langsung. Kalau bisa radionya nempel di antena. Jadi nggak usah pakai kabel sama sekali. Jadi kabelnya dibuang. Jadi kabel ini biasanya kita nyebutnya buntut babi. Bahasa Inggris, pigtail, buntut babi gitu ya. Tapi nggak kita pakai. Nah sekarang saya kenalin dulu lah. Tapi belum pada tahu juga. Ini jenisnya macam-macam, ada banyak jenis konektor kayak gini, ada banyak ya. Nggak tahu juga, belum tahu namanya ya. Belum tahu. Ini tipe N, huruf N, yang ini kayak gini bentuknya. Ini tipe N ya. Nanti ada konektor yang lain, ada yang tipe SMA, ada tipe banyak lah tipe-tipe. Yang sering pakai yang ini N. Kalau yang ini yang inilah. Ini konektor yang ini. Udah tahu namanya apa? Hah? Yang ini udah? Belum. Ini kabelan, biasanya kalau di pasaran bilangnya kabelan ya. Cuman kalau bahasa yang agak teknis sedikit, ini namanya RJ45. Jadi ya. Kalau udah pernah lihat colokan telepon, udah pernah lihat belum? Oh iya. Telepon mirip kayak gini kan? Iya. Tapi lebih kecil ya? Iya, betul. Yang itu RJ11 namanya. Jadi itu bahasa ininya ya, bahasa apa sih? Teknis. Bahasa rada berpengetahuan lah, rada intelek. RJ45, RJ11 ya, beres ya? Oke, sekarang tugasnya kita akan nyalain makhluk ini, berusaha nyalain. Oke, ini nggak jadi taruh lagi, masih kecil aja. Oh ini sebelum itu deh, mumpung gue bawa, gue tinggal sini. Udah tau apa ini? Nggak tahu. Ini namanya coba pralon. Oke. Ini rada kotor soalnya. Ini kita pakai buat antena. Oke. Ini USB WiFi hidup loh, beneran ini hidup, bukan bohongan, ini hidup WiFi. Ini USB WiFi, harusnya kebalik, harusnya di dalam sih. Cuman males gue mas. Jadi harusnya kebalik di dalam gini. Oke. Nah ini jarak ini dihitung. Ini jaraknya dihitung. Ini jaraknya dihitung juga. Yang ini jarak untuk frekuensi 2400 MHz. Ini jaraknya untuk frekuensinya 1800 MHz. Oke. Ini WiFi, yang ini 3G. Jadi modem 3G bisa dimasukin di sini, modem WiFi dimasukin di sini. Akibatnya apa? Kalau pakai WiFi biasa kan kita paling sambungnya jarak paling 50 meter. Ya. Ini fungsinya kayak suling. Tahu suling kan? Iya, tahu. Yang biasa kita main waktu SMA itu. Suling. Kalau suling, kalau kita perhatiin benar baik-baik, suling itu kan dia menguatkan nada tertentu kan, tergantung lubang mana yang kita pencet, mana yang kita buka. Jadi kalau lubangnya kita buka tertentu, nada tertentu yang jadi tambah kuat, gitu ya. Jadi fungsinya lubang itu ngatur. Di SMA diajarin nggak waktu fisika SMA? Suling. Gagal. Hah? Oh jurusan IPS. IPS, iya. Oh ya udah. Jadi bayangin aja lah, suling itu lubang-lubangnya itu nentuin nada mana yang akan dikuatin. Jadi kita niupnya sama aja, mau nada do re mi fa sol la si do kan sama, niupnya sama ya. Iya. Emang niupnya berubah-ubah kan sama. Niupnya sama, cuman karena lubangnya dirubah, jarak antara mulut sama lubang itu berubah, nadanya yang akan dikuatin berubah-ubah. Terus ya? Jadi sulung itu karakternya kayak gitu. Dia jarak ini akan nentuin nada mana yang akan dikuatin.
Nah ini juga sama sih sebenarnya. Jarak ini menentukan frekuensi mana yang dikuatin. Itu bukan frekuensi suara. Yang ini adalah frekuensi radio. Jadi frekuensi radio sama suara sama aja sih cara berpikirnya. Cuman caranya dia, kalau suling kan fisik yang dipakai buat batasin suaranya. Kalau ini perhatiin ini pakai aluminium supaya radionya dipantulin semua sinyalnya sama aluminium ini, dan kita ngitung dulu jarak ini. Ini jaraknya sekitar berapa nih? Sekitar tahu 5 cm kali. Gitu ya. Ada hitungannya sih. Oke. Jadi ini yang akan menguatkan sinyal 2400 MHz tadi. Akibatnya kalau kita arahin kayak gini, hanya 2400 MHz yang keluar. Sinyal yang lain nggak keluar. Jadi kalau hanya ini doang kita pasang, jaraknya cuma 50 meter. Ini tapi ini harus dibalik ya, masukin kebalik. Males ngobok-ngobok aja. Enaknya dari luar. Ini saya tinggal sih. Ini kita pasang, dia jaraknya sekitar 1 km. Jadi cuma gini doang 1 km. Supaya lebih kuat lagi, tambahin lagi, perhatiin kalau lampu mobil kan ada ininya ya, reflektornya. Coba reflektornya cabut, nggak jauh kan? Dipasangin reflektor jauh kan? Nah ini juga sama. Kita bisa pasangin reflektor di sini. Reflektornya apa yang biasa kita pakai? Penggorengan yang ada di dapur. Ditaruh di sini, jauh, jaraknya bisa 3 km. Terus ya, bayang ya. Nah, ini dipakai buat tembak ke sini sih sebenarnya. Tapi nanti kita nggak pakai ini, kita pakai handphone kalau bisa. Udah, kebayang, sip, ngerti? Udah kebayang doang sih, ngerti pasti. Belum pernah ngajarin ginian nih. Belum. Lu nggak pernah nonton YouTube gue sih, Ini juga sama nih fungsinya. Cuman ini modemnya modem 4G. Ada nggak 3G yang USB itu? Ada kan modem yang USB bentuknya ada kan? Ada. Jadi modem dimasukin ke sini, kita arahin ini ke tower punya seluler, sinyalnya naik langsung. Jadi caranya supaya sinyalnya naik, sinyal seluler naik, caranya modem 4G-nya masukin sini, terus diarahin, set. Kalau mau bagus, kasih penggorengan di sebelah sini, terus ngarahinnya dibalik, jadi kuat. Jadi itu tekniknya buat. Cuman kalau sekarang bukan pakai USB sih, MiFi ya. Modem MiFi itu masukin sini, modemnya taruh sini, terus diarahin, gitu. Jadi sinyalnya bagus. Konsekuensi, jadi harus ngerti cara kerja makhluk-makhluk ini ya. Jadi dia akan naikin kecepatannya dia kalau sinyalnya bagus. Jadi kita berusaha supaya sinyal bagus, supaya kecepatannya naik. Jadi dia akan otomatis nurunin kecepatan kalau sinyal jelek. Gitu. Ini bisa dipraktekin di rumah sih. Jadi mode MiFi taruh kayak ginian, arahin, jebret, sinyal naik kan, kecepatan pasti naik. Karena dia algoritmanya kayak gitu. Kalau sinyal jelek dia turunin kecepatannya. Kalau sinyal bagus dia naikin kecepatannya. Bayang supaya kencang. Nanti semua orang pakai kayak gini di rumahnya buat internetan dari rumah. Udah beres ya. Jadi ini buat di user, yang ini buat di internetnya. Jadi internet cuma gini doang sih makhluk-makhluk ini. Yang ini ini tadi saya nyebutnya access point karena dia ada radionya. Cuman kalau yang sering dipakai ini seringkali disebutnya router. Router tuh kalau ininya LAN-nya ada beberapa biji. Ini kan LAN-nya cuma satu ya. Kalau dia ada beberapa biji, dia jadi router. Itu ya, beres ya. Oke? Sip. Sekarang kita coba uji coba. Kita mau nyalain. Ini kan tadi nggak ada listriknya. Jadi listriknya dapatnya dari makhluk ini. Ini kan PLN ya. Ini listrik ya, pakai doa nih. Saya nggak bawa ini lagi, multimeter. Kita percobaan aja bang, mudah-mudahan hidup. Mudah-mudahan. Kalau kagak hidup, mati. Itu dong. Nah, yang jadinya masalah adalah itu
tegangannya bisa dilihat berapa volt tegangannya. Itu 18 volt. 18 volt, coba lihat. Iya 18 plus. 18 plus ya, kelihatan 18 plus. Itu biasanya udah dewasa. Oke, tegangannya punya aki berapa volt? Aki mobil 12 ya, aki motor 12. Jadi ini di atasnya aki. Cuman alat-alat yang baru biasanya tegangannya lebih tinggi lagi. Tegangannya seringkali 24. Kalau kita lihat tegangannya punya BTS seluler, kan seluler itu biasanya dia 48 volt, lebih tinggi lagi. Jadi tegangannya mainnya di situ. Yang ini masih kecil, 18. Gitu ya. Beres ya? Sip. Nah, sekarang